Kasih dan keadilan seringkali dikontraskan. Kontradiksi saling bertentangan satu dengan yang lain. Sehingga pertanyaan yang sering dikemukakan kepada Tuhan adalah, bila Tuhan mengasihi, bila Tuhan Maha Kasih, mengapa Ia membiarkan ketidakadilan itu merajalela di muka bumi ini? Mengapa masih ada kekerasan dan peperangan yang menjajah dunia ini? Dan pertanyaan ini memang tidak pernah dapat terjawabkan bila perspektif yang kita gunakan adalah berbicara tentang sebuah cinta yang berlawanan dengan keadilan. Padahal kalau mau ditelusuri, kedua hal itu justru terkait erat, bukan kontradiksi tetapi paradoks. Di dalam Tuhan mencintai, Dia justru menyatakan dan menyuarakan keadilan. Di dalam Tuhan mengasihi, justru Dia menegakkan keadilan itu supaya nyata kebenarannya. Dan inilah sebenarnya menunjukkan tentang betapa cinta kasih sejati itu yang ilahi dan sering disebut agape itu adalah sebuah cinta yang menyala, bukan padam dan tenang seolah-olah tidak ada sinarnya. Begitu juga cinta kasih sejati ilahi yang agape itu adalah sebuah cinta yang bernyali, punya nyali yang kuat, punya keberanian untuk menyatakan pendapat tentang keadilan dan juga kebenaran. Menyala dan bernyali itu adalah karakteristik cinta kasih yang sejati. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan. Masih kita melihat akan kepingan irisan-irisan dari berlian cinta kasih Tuhan yang makin diiris makin menyala, makin berkilau dan mengkilaukan akan kuasa Tuhan itu ke segala penjuru, bagaikan berlian yang bersinar luar biasa. Kali ini dari 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-6. Irisan tentang karakteristik cinta ini berbicara tentang Ia atau kasih agape itu tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi Ia bersukacita karena kebenaran. Ayat yang singkat di dalam 1 Korintus 13 ayat 6 ini mau memberitahukan kepada kita jembatan antara kasih dengan keadilan, yaitu bahwa keduanya tidak terpisahkan di dalam diri Allah. Allah di dalam mengasihi, Dia justru menunjukkan ketegasannya. Yang salah tetap harus dihukum, tapi anugerah cinta kasihnya itu dapat menguatkan orang yang dihukum itu hingga bertobat dan kembali lagi kepada cinta kasih sejati Allah. Inilah ketegasan cinta yang sesungguhnya menyala. Karenanya dikatakan kasih agape itu dan cinta sejati itu tidak bersukacita karena ketidakadilan. Kata ketidakadilan yang digunakan di sini dalam bahasa Yunani adalah adikia, yaitu sebuah tindakan ketidakadilan yang mengarah kepada tindakan kekerasan. Sebuah penghadiran Tuhan dalam wujud kekerasan, seolah-olah dalam menegakkan keadilan itu harus ada tindakan yang keras, tindakan yang menghukum, tindakan yang melukai agar seseorang menjadi jera. Padahal ini bukan karakteristik cinta kasih Tuhan. Saat cinta kasih Tuhan dinyatakan, sekalipun Ia menghukum, itu justru karena kasih sayangnya. Justru karena Dia mencintai orang yang dikasihinya, Ia menyatakan hukumannya itu. Dan justru hukumannya itu tanpa kekerasan, tetapi membuat orang penuh dengan pertobatan kembali kepada Tuhan. Lalu kemudian dikatakan bahwa Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Kata kebenaran yang digunakan di sini adalah aletheia, yaitu sebuah makna kebenaran yang bukan sekedar kebenaran yang diucapkan, tapi kebenaran dari sebuah gagasan, kebenaran tentang sebuah realita, kebenaran tentang sebuah ketulusan atau keikhlasan,
kebenaran di dalam lingkup moral, dan kebenaran ilahi yang dinyatakan kepada manusia, serta sebuah kebenaran yang berkaitan dengan keterus-terangan. Karena itu dikatakan di dalam ayat tadi adalah bahwa ia bersukacita karena kebenaran. Berarti sebuah kebenaran yang dinyatakan itu adalah sebuah kebenaran yang secara terus terang dipaparkan di hadapan banyak orang. Inilah sebuah dimensi cinta kasih sejati yang perlu kita teliti dan perlu kita imani serta amini. Bahwa cinta kasih sejati yang dari Tuhan asalnya itu adalah cinta yang menyala dan bernyali, apalagi saat ia menyuarakan keadilan. Nyala dan nyalinya makin bersinar terang, makin berani bertindak, menyuarakan keadilan atas orang-orang yang tertindas. Dan cinta kasih sejati itu, nyala dan nyalinya itu bukan bersorak-sorai atas ketidakadilan. Sama sekali, ia tidak setuju dengan ketidakadilan. Tetapi ia justru bersukacita melakukan kebenaran. Sama sekali tidak bergembira atas segala macam kecemaran. Melakukan kebenaran dengan sukacita adalah karena cinta kasih sejati. Saat kita melakukan kebenaran dan hidup di dalam kebenaran, sesungguhnya itu adalah kekuatan kita untuk tetap bersukacita. Dan Tuhan tentu saja disukacitakan oleh anak-anaknya, para pengikutnya yang hidup dalam kebenaran, melakukan kebenaran, dan menyaksikan kebenaran kepada banyak orang. Hari-hari ini ketika kita berhadapan dengan sebuah kondisi krisis yang melanda mengelilingi hidup kita, tetap buktikanlah nyala dan nyali cinta kasih Tuhan kepada segala penjuru. Sampaikanlah walaupun dunia sedang penuh dengan kebencian, sedang ada tindakan-tindakan kekerasan yang diberlakukan di mana-mana, yang lalu kemudian diberitakan menjadi berita yang lalu disukai banyak orang. Padahal cinta kasih tadi dikatakan tidak pernah bersuka cita atas segala ketidakbenaran, atas segala kecemaran, atas segala ketidakadilan. Sama sekali, jangan sekali-kali kita yang katanya hidup di dalam cinta kasih Tuhan itu justru senang atau gembira di atas segala ketidakadilan dan kecemaran yang terjadi di sana-sini. Harusnya kita berduka cita. Harusnya kita bersedih melihat tindakan-tindakan itu, sambil berdoa agar pertobatan sungguh bisa terjadi. Karena itu inilah saatnya di mana krisis melanda. Buktikanlah nyala api cinta Tuhan lewat tindakan menyuarakan keadilan dan melakukan kebenaran. Sehingga cinta kasih sejati Tuhan itu tidak diremehkan, karena dia punya nyali yang kuat. Lewat keadilan dan kebenaran, cinta kasih itu dinyatakan. Selamat mempraktikkan hal ini. Unik memang, tetapi bersama dengan Tuhan yang mendidik kita dalam kebenaran, kita akan mampu untuk tetap memancarkan nyala api cinta dan nyali cinta sejati yang disebarluaskan ke segala penjuru. Selamat melakukannya. Amin.